Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita berbagi kita juga berjumpa teman-teman kelas B ya. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan sistem hukum dan mengetahui fiber optik tentang instalasi jaringan fiber optik pada sistem FTTH atau fiber optik. Oke, kita ke latar belakang ya. Oke, itu terbakar. Jadi fiber to the home atau FTTH adalah teknologi jaringan akses berbasis serat optik yang menyediakan koneksi internet cepat tinggi langsung ke rumah pelanggan. Lalu FTTH itu menjadi bagian penting karena mampu memberikan bandwidth besar, latensi rendah, kestabilan tinggi, serta lebih tahan terhadap gangguan elektronik dibandingkan kabel tembaga seperti kabel tulang ya. Lalu dengan meningkatnya kebutuhan layanan digital seperti video streaming, cloud, IoT, telenet network, FTTH ini menjadi solusi utama yang menyediakan layanan internet cepat dan andal. Ya. Jadi keunggulan FTTH ini dibandingkan dengan kabel tembaga atau kabel IoT ya, adalah bandwidth lebih besar, latensi lebih rendah, serta stabil dan tahan terhadap gangguan elektronik. Oke, lanjut. Di sini ini adalah tujuan dari praktikum. Yang pertama adalah memahami prinsip kerja serta karakteristik dasar fiber optik. Lalu yang kedua, melakukan penyambungan kabel menggunakan fusion spacing. Dan yang ketiga, mengukur daya redaman dengan optik power meter atau OPM. Lalu yang keempat, melakukan konfigurasi WLAN dan DCP pada OLED F460. Ini adalah komputer ya. Lalu melakukan uji koneksi jaringan menggunakan laptop atau smartphone. Oke, lanjut. Ini peralatan yang dibutuhkan ya. Yang pertama itu adalah laptop, ya bebas mau Windows 10 ataupun apapun itu. OS bebas ya. Lalu ada fusion splitter, lalu ada optical power meter atau OPM, lalu ada fiber stripper, alkohol dan tisu untuk membersihkan serat, lalu kabel fiber optik single mode dan juga ekspor, lalu konektor SI, lalu ARP ZTE F460, lalu kabel UTP juga smartphone Android. Kalau Android ini nanti untuk kita menggunakan ini ya, untuk mengakses internetnya. Oke, kita lanjut pada tutorial. Jadi fiber optik itu merupakan media transmisi berbasis cahaya yang memiliki redaman rendah dan kapasitas tinggi. Serat optik terbagi menjadi dua jenis, yaitu single mode fiber atau SMV untuk jarak jauh dan multi mode fiber atau MMV untuk jarak pendek. Lalu fusion splitter adalah metode penyambungan fiber optik dengan menelurkan dua ujung serat menggunakan ARC listrik sehingga menghasilkan sambungan dengan redaman rendah. Lalu optical power meter atau OPM itu digunakan untuk mengukur daya optik dalam satuan dBm pada panjang gelombang tertentu. Lalu OLT ZTE F460 adalah perangkat GPON yang berfungsi mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik dan menjadi koneksi LAN maupun WLAN kepada pengguna. Ya, jadi perangkat OPM itu adalah OLT ZTE itu adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik ya, dari cahaya menjadi sinyal elektrik seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada topologinya ya. Topologinya itu ada upstream, OLT, ODC, dan ONT. Yang pertama itu upstream. Upstream itu adalah sebagai sumber koneksi internet. Jadi, nah lalu OLT adalah optical line terminal. Ini adalah mengelola dan mendistribusikan layanan jaringan. Nah, OLT ini seperti ISP ya, ini dia layanan internet ya. Nah, lalu ada ODC. ODC adalah optical distribution cabinet, membagi jalur fiber ke beberapa perangkat. Nah, biasanya kalau ODC ini yang di tiang-tiang listrik itu ya. Jadi OLT itu ISP-nya, lalu ODC itu dia yang tiang listrik biasanya kan membagi. Nah, untuk ONT, nah yang tadi ini adalah optical network terminal.
ini adalah menerima kondisi yang menyediakan jaringan lokal seperti yang di rumah ya. Contoh perangkat tadi ada ZTE, perangkat yang menggunakan optikum ini ya, ini mengubah dari sinyal optik ke elektronik. Nah lalu di sini akan segera menggunakan PPOE. Di sini mahasiswa dan passwordnya adalah 108. Nah lalu Wi-Fi-nya integrasi dengan SSID berbasis NPM, jadi sesuai dengan NPM mahasiswa ya. Lalu yang terakhir adalah jaringan menggunakan IP 192.168.56.0/2. Oke, lanjut lagi. Nah ini ada proses penyambungan fiber optik. Jadi proses penyambungan fiber optik itu dimulai dengan melakukan stripping serat dan membersihkan menggunakan alkohol. Jadi kabel fiber yang kuning ini ya, itu kita mulai dengan stripping serat ya. Jadi kita membersihkan serat-seratnya, lalu kita mulai untuk membersihkannya agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel lagi ya, atau salah satu yang menempel di fiber optiknya. Lalu setelah itu ujung serat dipotong dengan fiber untuk mendapatkan permukaan pemotongan yang presisi. Mendapatkan ini ya, ini jadi kita potong untuk mendapatkan potongan yang bagus dan presisi. Lalu setelah kemudian ditempatkan pada fusion splicer untuk melakukan penjajaran otomatis. Jadi splicernya sebelah sini ya, ada yang lebih besar itu. Nah, setelah posisi serat tepat, melakukan penyambungan menggunakan IC listrik. Nah, hasil sambungan selanjutnya dilindungi menggunakan sel health string ya, yang dipanaskan hingga menutup sambungan dengan kuat. Jadi seperti itu kayak plastik yang dipanaskan ya, lalu dia untuk untuk melindungi fiber optik. Karena fiber optik itu dia kaca ya, jadi tidak pelindungnya. Kita menggunakan sleeve head string untuk melindunginya ya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada pengukuran redaman. Ini pengukuran redaman adalah setelah fusion splicer selesai. Jadi nilai pengukuran pada panjang gelombang 940 mm itu menunjukkan daya sebesar minus 15,82 dBm. Misalnya nilai redaman dipengaruhi oleh kualitas pemotongan serat. Jadi ketika kita pemotongan serat, itu kita kurang bersih, maka berpengaruh terhadap nilai dBm-nya. Lalu kebersihan fiber juga, ketepatan bagaimana saat spesi, terus apa presisi proses fusi. Dan redaman sangat benar menandakan kualitas sambungan yang baik. Mulai 15 ini termasuk masih bagus ya untuk nilai dBm. Lanjut. Jadi setelah selesai, itu kita konfigurasi dengan HTTP. Pertama, kita mulai konfigurasi dengan menggunakan di 11 BGM, lalu channel kita set ke 20 MHz, lalu wireless channel yang diatur pada mode otomatis sehingga dijatuhkan dan diamankan dengan WPA WPA2 pasca. Nah lalu sistem keamanan menggunakan PKIP atau AES. Nah yang kedua kita memakai DHCP-nya. Di DHCP yang kita sekarang bagian IP otomatis, lalu IP ONT yang dibagikan adalah 192.168.56 jadi 1. Lalu rentang IP DHCP-nya dari 56.2 sampai 56.5254 atau 124. Lalu biasanya diatur selama 1 hari. Lalu mereka menerima IP itu mulai dari 192.168.56.2. Lalu smartphone ya, berarti itu menerima IP 192.8.56.3 karena ada IP yang sama ya. Ini gambarnya. Jadi kita awal prinsip ini kita login dulu ya, setelah login sini kita set untuk mengatur channel bandwidth-nya tadi ya, keamanannya atau transmisi ya. Lalu sekarang kita melakukan konfigurasi untuk LAN dan WLAN-nya itu seperti ini. Oke, termasuk tadi kesimpulan. Jadi berdasarkan yang dilakukan penyambungan fiber optik menggunakan metode khusus bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Hasilnya pengukuran optical power meter atau OPM itu menunjukkan nilai redaman besar, redaman sebesar minus
dBm yang menandakan kualitas sambungan cukup baik. Lalu konfigurasi kita ada DHCP pada ONT ZT4 F460 juga berjalan dengan lancar sehingga perangkat laptop dan smartphone yang dapat menghubungi jaringan dapat menerima alamat IP secara otomatis. Nah, secara keseluruhan, ya, seluruh bahan itu mulai dari penyambungan, pengujian bernama, lalu hingga konfigurasi jaringan dapat dilakukan dengan sangat sukses. Oke, itu saja presentasi dari penutup saya. Jika ada yang ingin dari teman-teman, saya silakan. Ya. Oke, boleh silakan. Semoga perhatian untuk saya Pak Rajis. Pertanyaan adalah apa sih dari keunggulan fiber optik dibandingkan kabel tembaga? Oke. Keunggulannya ya. Jadi keunggulannya itu kita berdua latar belakangnya. Oke. Di sini. Jadi keunggulannya kalau fiber optik dibandingkan dengan kabel tembaga itu adalah bandwidth yang lebih besar, latensi yang lebih rendah, kestabilan tinggi, serta yang paling ini ya itu adalah tahan terhadap gangguan elektromagnetik ya, karena dia kabel fiber itu kan dia cahaya ya. Nah, lalu kita menggunakan perangkat seperti ZTE itu untuk merubah dari optik ke elektronik gitu ya. Jadi ketika dirubah biasanya dia sudah menggunakan layar seperti itu perangkat ZTE itu. Nah, fiber optik itu digunakan dari penyedia layanan ESP itu ke rumah biasanya karena dia lebih stabil, latensi lebih rendah, serta bandwidth lebih besar, dan juga dia baik ya atau tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Karena ketika di luar terbuka itu kan ada saja gangguan elektromagnetiknya ya. Jadi fiber optik itu lebih digunakan dari ISP ke rumah. Karena setelah di rumah biasanya sudah menggunakan kabel LAN seperti itu atau kabel LAN. Oke, ditanya kembali. Boleh ya? Kalau sebenarnya mau mengenalkan diri, saya tapi di situ saya ingin bertanya mengenai ONT, BC dan juga ONT. Nah, untuk pertanyaannya adalah tolong jelaskan fungsi dari ONT, ODC dan juga ONT karena sistem berbeda. Kalau ini ini di sini. Oke, kita akan menjelaskan lebih detail lagi ya terhadap topologi ini ya. Yang pertama itu adalah OLT atau Optical Line Terminal. OLT itu adalah mengelola dan OLT itu mengelola dan mendistribusikan layanan jaringan yang dimana itu adalah tempat seperti ISP yang menyediakan layanan internet, yaitu yang mengelola dan mendistribusikan, jadi mengelola. Ya. Nah, lalu untuk ODC itu adalah yang membagi jalur fiber ke beberapa pelanggan. Contohnya, saya punya internet, gitu. Saya mau saya membuka tempat distribusi, ya, itu di Polinela. Nah, maka saya akan menarik kabel dari tempat saya itu ke Polinela. Saya sebagai OLT, lalu di Polinela itu saya akan menaruh perangkat untuk melakukan ODC atau optical distribusi kabinet. Jadi ini membagi jalur ke beberapa pelanggan. Nah, nanti mungkin di Polinela itu ada beberapa pelanggan, misalnya ada Tuhan, terus CB, dan lain sebagainya. Nah, di gedung-gedung itu digunakan adalah ONT atau Optical Network Terminal. Itu menerima koneksi dan menyediakan jaringan lokal. Ya, seperti itu. Jadi OLT adalah ISP yang mendistribusi yang mengelola. Nah, lalu ODC itu yang membagi jalur ke pelanggan, gitu ya. Nah, lalu untuk ONT itu adalah menerima koneksi jaringan layanan. Kalau misalnya tidak ada ODC, ya maka akan sangat ribet ya. Dari OLT atau ONT misalnya, jadi dari pengelola langsung ISP langsung ke rumah, itu ada 1000 perangkat, gitu kan, atau 1000 klien. Jadi dari pengelola itu langsung ke
pelanggan gitu kan 1000 kabel nggak mungkin ya lagi masuk kotak 1000 kabel gitu kan narik apa nggak ribet gitu. Nah, makanya ada audisi, jadi dia membagi jalur. Jadi misalnya satu titik di satu tempat itu ada 10, maka dari pengelola itu tidak perlu 10 kabel ke sana, cukup satu kabel lalu kata audisi untuk membagi jalur ke 10 pelanggan. Nah, nanti di rumah pelanggan itu ada orang ini kontrol dan terminal seperti itu. Ada yang ingin kembali? Saya Pak, Oke, silakan akhirin ya. jadi saya ingin bertanya di sini, apa sih yang membuat kabel dari kabel optik ini lebih unggul dibandingkan kabel tembaga? Oke. Tadi pada sudah ditanyakan, kita jelaskan lagi ya. Jadi keunggulannya dari kabel-kabel optik dan fiber dan kabel tembaga itu ada di letak adalah benus yang lebih besar, latensi lebih rendah, kestabilan tinggi, serta tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Contohnya, kenapa dari ISP menuju ke rumah kita itu menggunakan fiber optik? Karena keunggulan dari optik itu adalah bisa latensi lebih rendah. Ya. Karena kan kita nggak mungkin, misalnya contoh kayak yang besar ISP ini seperti apa, Telkom, dan lainnya gitu kan. Kan nggak mungkin, kayaknya cuma 10 meter gitu kan, bisa juga kilometer gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan kabel tembaga atau kabel kan, itu banyak sekali marketnya kekurangannya ya, latensinya. Lalu yang paling ini adalah tidak tahan terhadap gangguan elektromagnetik ya, karena dia berbeda dengan fiber optik. Kalau fiber optik kan berbasis cahaya, kita tahu sendiri kecepatan cahaya berapa gitu kan. Lalu di sini letak kenapa dari ORI ke audisi lalu ke ORI ya, itu menggunakan fiber optik karena untuk mengatasi permasalahan tadi, untuk mengatasi latensinya. Ketika menggunakan kabel tembaga latensinya tinggi ya, maka kita menggunakan fiber optik dengan dosis lebih rendah untuk stabilan itu lebih tinggi. Yang paling penting adalah tahan terhadap gangguan elektromagnetik, karena ketika di luar ruangan banyak sekali gangguan elektromagnetik ya, karena seperti tadi fiber optik itu adalah cahaya, sedangkan kalau kabel tembaga itu adalah maka kita menggunakan seperti ini tadi ya, untuk mengubah dari fiber optik sinyal optik atau sinyal cahaya itu elektromagnetik seperti itu. Oke, jadi dari saya terima kasih teman-teman semua atas pertanyaannya, atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.